Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Sahabat teladan rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang fikih wanita. Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat teladan, yakni bagaimana hukumnya wanita yang mendapati flek saat puasa, apakah puasanya batal? Sahabat teladan rahimakumullah, sebelum kita ke dalam pertanyaan tersebut, menjawab pertanyaan lebih dalam, saya ingin mengingatkan kepada para wanita seluruhnya, khususnya mengingatkan diri saya sendiri untuk rajin mutalaah, rajin mempelajari kembali fikih wanita, khususnya tentang bab haid. Karena hukum mempelajari bab haid ini hukumnya fardu ain, sangat wajib bagi seorang wanita, bahkan ketika statusnya sebagai seorang istri, apabila dia belum bisa memahami, belum pernah belajar tentang bab haid ini, maka suaminya wajib untuk mengajarinya. Apabila suaminya tidak mampu, maka suaminya wajib mendatangkan ustadz atau ustazah atau pengajar yang bisa mengajari istrinya sampai bisa. Apabila suaminya tidak mampu membiayainya, tidak mampu lagi, maka bagi seorang suami wajib memberikan izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu bab haid atau fikih wanita ini. Sahabat teladan rahimakumullah, kembali ke pertanyaan awal, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mendapati flek ketika dia sedang berpuasa. Dalam hal ini, flek itu banyak sekali. Flek yang bagaimana yang dimaksud? Apabila flek itu datang memang pada saat kalendernya atau pada saat kebiasaannya dia mengeluarkan darah haid, maka sudah tentu puasanya menjadi batal. Namun berbeda ceritanya jika flek ini terjadi pada seorang wanita di luar kategori masa haid dan masa nifas, atau saya namakan darah atau flek ini keluar tidak dalam masa sehat, maka hal ini dinamakan flek istihadah. Nah, pada saat ini flek istihadah itu bermacam-macam sekali. Contohnya sangat amat kompleks sekali. Di antaranya seorang wanita, misalnya anak perempuan belum berusia 9 tahun komariah, masih berusia 8 tahun 9 bulan misalnya. Kemudian dia mendapati flek darah yang keluar padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal dan bisa diteruskan. Ini karena darah yang keluar pada anak di bawah 9 tahun komariah itu masih tergolong darah istihadah. Termasuk istihadah lagi adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam. Berturut-turut darah itu keluar. Biasanya terjadi pada wanita yang tidak cocok KB dan sebagainya, sehingga darah itu keluar terus menerus. Nah, maka kelebihannya dari 15 hari ini itu bisa dihukumi istihadah. Hari ke-16-nya dia sudah dinamakan istihadah, maka wajib baginya untuk melakukan puasa dan sebagainya. Puasanya tidak batal dan harus dilanjutkan. Ada lagi seorang wanita baru suci 14 hari 14 malam, kemudian dia sudah mendapati flek. Berarti haidnya datang terlalu dini karena belum ada 15 hari. Maka 1 hari sebelum masa paling singkatnya suci antara 2 haid, dia mengalami istihadah, dan hal ini flek yang seperti ini juga tidak membatalkan puasa
dan harus diteruskan. Lalu akan muncul pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya dia, bagaimana caranya dia harus sholat, padahal orang yang istihadah punya cara sendiri, dalam hal ini dalam thaharah, wudunya juga punya niat sendiri, lalu puasanya bagaimana? Sahabat teladan rahimakumullah, dalam hal ini seorang mustahadah yang pertama ketika memang dia sedang istihadah, ketika masuk waktu sholat dia harus bersegera untuk mengambil wudhu. Namun sebelum berwudhu dia harus thaharah, mensucikan daerah kewanitaannya. Kemudian jika tidak dalam keadaan berpuasa, dia wajib menyumbat daerah kewanitaannya dengan kapas atau sejenisnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Uyunul Masail lin Nisa ini harus diikat kerat seperti pempesnya seorang pesumo. Namun hal ini pasti akan membatalkan puasa jika seorang tersebut sedang puasa. Lalu bagaimana? Dia harus mendahulukan puasanya atau mendahulukan sholatnya? Nah, karena istihadah ini waktunya, orang perempuan mau mengeluarkan darah istihadah itu sampai kapan batasnya itu kan tidak tahu. Maka dahulukan puasanya. Dalam hal ini wanita tersebut tidak harus menyumbat dengan serapat mungkin sehingga memasukkan kapas atau sejenisnya ke daerah kewanitaan. Namun sholat dengan menggunakan, cukup mungkin dengan menggunakan pembalut dan celana dalam yang baru, kemudian dia sholat. Yang demikian sholatnya dimaafu dan puasanya tetap diterima insyaallah. Maka puasanya tetap dilanjutkan, tidak harus diqadha pada saat bukan bulan puasa, seperti itu. Mungkin itu pembahasan pada hari ini. Jadi sangat penting sekali kita membahas tentang flek, apalagi tentang istihadah. Macam istihadah saja, kalau kita sudah membahas dalam kitab I'anatun Nisa, ada 7 dengan kategori masing-masing, dan itu membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan pemahaman yang penuh seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran dan manfaat itu semata-mata dari Allah, namun apabila ada kesalahan semata-mata karena kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.